Aduh, gue harus mulai dari mana ya? Ada apa tiba-tiba Laras telepon saya? Tidak seperti biasanya. Kalau abang merasa terganggu, biar saya yang terima. Tidak usah, Jo. Biar saya bicara sama Laras. Ya Laras, ada apa? Enggak kok, Pak. Saya sebenarnya menghubungi Bapak cuma mau nanya soal progres pembangunan apartemen milik Pak Marco yang dikerjakan sama ayah saya. Ada angin apa ini? Tiba-tiba kamu ingin nanyakan tentang masalah properti ya? Atau jangan-jangan kamu tertarik dengan bisnis properti ini? Enggak. Bukan itu, Pak. Saya cuma mau tahu aja udah sampai sejauh mana gitu pembangunannya. Sejauh ini, memang pembangunan apartemen yang dikerjakan sama ayah kamu sedang dalam masalah. Maksud Pak Marco, ayah saya yang bermasalah atau gimana ya? Bukan. Ayah kamu tidak ada salah sama sekali. Tidak masalah. Tapi kamu tahu Laras, yang namanya dunia bisnis, persaingan itu. Ada yang mengalami persaingan sehat, dan ada juga yang tidak. Dan mungkin ini ada yang ingin coba sabotase untuk menghambat bisnis saya ini. Dan saya tahu siapa orang yang ada di balik ini semua. Siapa lagi kalau bukan Rani Adijaya? Saya tahu persis dia. Ternyata benar. Surat yang gue baca tadi, Bu Rani pasti punya rencana jahat buat menghancurkan bisnis Pak Marco. Apa gue kasih tahu aja ya soal ini ke Pak Marco? Halo? Laras? Pak Marco, saya cuma mau bilang, Kenapa kamu diam? Mungkin ada sesuatu yang kamu ingin sampaikan atau apa? saya cuma mau bilang supaya Bapak lebih hati-hati aja. Hati-hati. Hati-hati sama siapa? Halo? Halo, Laras? Laras? Apa maksudnya dengan kata-kata dia harus hati-hati? Saya tahu maksud arah dan tujuannya kemana yang dia sampaikan ke saya. Saya tahu orangnya siapa. Terima kasih Laras. Terima kasih. Nggak. Gue nggak boleh kasih tau Pak Marco. Karena gue yakin banget kalau sampai Pak Marco tahu, ini bisa jadi masalah besar. Nih, Mas Revan nungguin siapa sih sebenarnya? Dari tadi bengong aja di mari. Pesan kagak, malah diem aja. Lama-lama gempor sama gue nungguinnya. Apa dia nungguin Laras ya? Tapi mungkin kagak sih ya. Laras kan udah punya Mas Vino. Gue coba tanya aja deh ya. Penasaran gue jadinya. Dah, ngapa dia ngeliatin gue kayak gitu ya? Apa jangan-jangan dia bisa baca pikiran orang? Jadi takut gue. Cabut aja dah. Maaf Pak, saya mah spontan doang, bercanda bener deh. Habis tiba-tiba dari belakang saya jadi kaget deh. Saya kirain jadinya tuyul. Lagian, nih mohon maaf ya Pak, sebenarnya ini saran aja sih. Kalau bisa, itu palanya dikasih dikit rambut, biar disangka orang gitu. Kalau nggak diawarin aja kacang hijau, disiramin, jadi kan terlalu toge. Maaf ya Pak. Sudah selesai bicara kamu. Ya udah Pak. Pak Marco, silakan Pak.
Kenapa kamu? Meledek saya kamu? Enggak, Pak. Diinjak. Biasanya. Aduh, sakit. Kok yang kiri? Ya hilap yang kanan, Deng. Aduh, diinjak. Papa senang kamu sudah mengundang Papa untuk makan malam di sini. Papa senang sekali. Jangan senang dulu. Saya mengundang Anda ke sini bukan untuk makan malam keluarga. Lalu untuk apa kamu mengundang Papa ke sini? Saya hanya ingin memberikan Anda informasi. Informasi. Informasi apa? Informasi tentang Rani Adijaya. Ini sebenarnya pada ngomongin apaan sih ya? Gue jadi penasaran. Informasi tentang Rani Adijaya. Informasi apa? Kemarin saya tidak sengaja bertemu dengan Bu Rani di sini. Dan Bu Rani tidak sendirian. Dia bersama Bu Tari. Dan mereka begitu akrab. Akrab. Yang sangat mengherankan. Saya tahu hubungan Bu Rani dan Bu Tari itu kurang baik. Dan kenapa tiba-tiba bisa menjadi akrab seperti itu? Pasti ada alasannya. Ada rahasia besar yang mereka sembunyikan. Bener juga sih. Terus yang kemarin tuh ada apaan ya? Gue gak boleh denger ah. Ntar gue juga punya rahasia besar. Udah gitu gue dicari-cari. Terus kena masalah. Gue kan isinya kerja buat Bu Rani. Ternyata kecurigaan Papa mengarah ke kebenaran. Informasi kamu ini masuk akal. Bagaimana mungkin seorang Rani Adijaya bertemu dengan seorang perempuan di mana perempuan itu sangat benci sama Laras dan mereka berdua akrab? Itu artinya apa? Itu artinya Rani Adijaya orang yang bermuka dua. Dan selama ini dia baik sama Laras yang secara tiba-tiba itu semata-mata karena acting. Di mana sebelumnya Papa sudah curiga sama dia. Dan selama aktingnya dia pura-pura baik sama Laras, ada maksud tertentu dan semuanya itu dia sembunyikan dari Laras dan Vino. Itu yang awal Papa sudah curiga sama dia. Ya, saya juga berpikiran seperti itu. Kali ini saya sangat setuju dengan Anda. Itu yang saya sangat takutkan. Saya khawatir Bu Rani mempunyai rencana untuk menghancurkan Laras. Dan saya akan cari tahu tentang masalah ini. Papa akan bantu kamu. Sebaiknya tidak perlu. Reva, Biar urusan ini menjadi urusan saya. dengar Reva. Kamu tidak boleh terlalu egois. Urusan kamu tentang Laras, urusan Papa juga. Karena Papa tidak mau kalau sampai Laras dalam bahaya. Kamu ngerti itu? Ya sudah. Kalau itu mau Anda, terserah. Kalau begitu, saya pergi dulu. Masih banyak urusan yang harus saya urus. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya, Papa Marco. Revan, dengar. Dengar dulu. Kenapa kamu harus buru-buru? Apa kamu tidak mau makan sama Papa dulu di sini? Tidak perlu. Jangan harap saya memberikan informasi ini kepada Anda seakan-akan saya memaafkan Anda. Tidak. Kesalahan Anda dari masa lalu itu terlalu banyak. Dan saya belum pernah bisa memaafkan Anda.
Marco Junior. Kamu lihat John, Revan, sifatnya keras, sama seperti papanya. Tapi saya senang, karena mulai sekarang, dia sudah membutuhkan papanya sendiri. Saya yakin dia bisa menjadi pengganti abang yang baik. Aku yakin Laras pasti sudah membaca surat ini. Dan Laras pasti sudah memberitahu Marco. Laras. Padahal surat ini adalah jebakan saya kepada kamu. Dan kamu telah masuk ke perangkap saya. Bisnis Marco pun akan hancur. Dan semua itu dikarenakan oleh Laras, bukan Rani Adijaya. Laras. Hai Mom. Hai sayang. Kenapa ya anak mama tersayang ini nyamperin mamanya? Apa sih, Ma? Emang harus ya? Kalau Vino mau ketemu sama Mama terus ada sesuatu? Enggak kan? Ma, Vino cuma mau bilang sama Mama kalau Vino bahagia banget sekarang, Ma. Vino gak nyangka Mama sekarang sayang banget sama Laras. Mama percaya banget sama dia. Bahkan soal berangkas aja Mama kasih tahu ke Laras. Padahal ya, Ma, Vino aja sebagai anak Mama gak Mama kasih tahu. Tapi gak apa-apa, Ma. Biar itu antara Mama dan Laras. Biar kalian makin deket. Vino, wajar aja dong. Sekarang Laras itu kan sudah menjadi keluarga Adijaya, iya kan? Kalau udah menjadi bagian keluarga kita, wajar aja kalau Mama memberikan nomor berangkas Mama. Lagi pula, menurut Mama itu Laras kan bisa dipercaya, Vin. Iya kan? Ya iyalah, Ma. Laras Ayu Ningtyas. Laras Adijaya. Gue jadi kasihan banget sama Laras. Sebentar lagi dia bakalan kena jebakannya Anti Rani. Gimana caranya gue bantu Laras ya? Tapi beneran, Ma. Makasih ya. Vino bahagia banget sekarang. Vino sayang banget sama Mama. Vino, semua itu Mama lakukan demi kamu. Anak tersayangnya Mama. Sean. Lo kenapa lagi? Muka lo kenapa sih ditekukin kayak gitu? Oh, gue tau lo iri. Lo cemburu ya? Hah? Mau dipeluk juga? Ya udah sini. Come here, sini. Gak usah, gak apa-apa. Apaan sih, udah deh, nggak usah sok-sok malu kayak gitu. Gue tahu lo pasti kangen sama nyokap lo. Udahlah, sini. Kita kan sama-sama keluarga. Kita ini keluarga Adijaya. Sinilah. Give us a hug. Kamu lah. Gue tau lo pasti kangen kan sama nyokap lo di Filipina. Sini. Sean, are you okay? Apa sih mukanya? Ya, oke. Dasar bule fales. My boys. Kenapa Mas Sean mukanya seperti itu ya? Kok aku melihat dia kelihatan nggak nyaman dengan Bu Rani? Biasanya nggak seperti ini. Apa ada yang dia sembunyikan? Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Aman, si Bimo nggak ada di sekitar sini. Yes. Mana kamu? Aduh, kenapa jadi kegap gini sih? Ya ampun, meleleh lihat tatapannya si Bimo. Kamu diajak ngobrol, kenapa harus buang wajah kamu? Hah? Kenapa? Nggak kenapa-napa. Loh, kalau nggak kenapa-kenapa, kenapa kamu ngomong harus buang muka? Hei, kenapa kamu harus ngomong buang wajah kamu? Nggak sopan banget sih. Kamu yang nggak sopan, main tarik-tarik saya seperti itu. Bimo, kamu mau apa sih sebenarnya? Annabella, saya mau nanya kamu satu hal.
waktu kamu pergi sama Bu Rani hari ini, apa yang terjadi? Hah? Jawab. Aduh Bimo, saya pikir kamu mau nanya soal apa? Tahu-taunya cuma soal kerjaan. Aduh, maaf ya Bimo. Soalnya saya ini tipikal perempuan yang nggak mau menyatakan perasaan duluan. Oke? Makanya tadi saya panik. Saya pikir kamu tuh mau mancing saya untuk mengungkapkan perasaan saya ke kamu duluan. Perasaan? Saya sama sekali tidak ada ngomongin soal perasaan. Kamu ini kenapa sih? Saya nanya yang serius. Kamu jawabnya juga harus serius dong. Saya serius. Ini udah menjadi prinsip hidup saya. Haram hukumnya perempuan menyatakan perasaan duluan. Harus laki-laki duluan yang nembak. Tahu kamu? Kalau gitu saya pergi dulu. Boneka hantu. Kamu aneh sekali sih. Saya tanya apa, kamu jawabnya apa. Kamu jawab yang serius dong. Oke Bimo. Karena saya lagi baik, saya akan jawab pertanyaan kamu soal Ibu Rani. Oke? Jadi, Ibu Rani itu sangat percaya sama Laras. Dan dia sama sekali nggak marah soal pesan calon menantu pesan mobil itu. Jadi ya... Jadi kenapa Bu Rani begitu sayang sama Laras ya? Kok bisa sih, Bim? Hah? Apa jangan-jangan Laras itu pakai dukun sampai bikin Ibu Rani takluk sama dia? Aneh juga sama Bu Rani. Kok dia bisa berubah seperti ini ya? Itu dia. Gimana? Ada yang kamu ingat gak dari tempat ini? Kita udah berkali-kali loh kesini. Dan kamu tuh suka banget sama makanan di warung ini. Bener ya. Soalnya semua rasa menikah. Tenang Dara, nggak boleh emosi denger ini. Ingat, yang tuh lagi sakit. Kamu benar mau nikah. Terus mau ada hubungan apa sama saya? Terus tuh ngapain gendongin dia? Leon, kejadian itu sebenarnya... Leon, kepala kamu sakit lagi? Aduh, makannya, kamu tuh mikirnya jangan berat-berat. Kamu mau minum apa? Mau minum yang hangat-hangat? Atau kamu mau makan dulu? Don't hurt yourself. Kenapa apaan sih? Stop hurting yourself. I hate myself. Stop it. Stop it. Stop. Gak tau siapa apa, itu apa-apa. Mungkin gue gak gelap dan gue gak tau siapa-siapa. Aku juga pengen kamu cepat pulih dan kamu ingat semuanya. Aku pengen kamu ingat aku, karena selama ini aku yang selalu ada di samping kamu. Aku cuma pengen kamu terima permintaan maafku karena udah bikin kamu jadi kayak gini. Aku tuh nyesel, Leon. Aku pengen kamu balik ingat lagi semuanya. Ingat aku, ingat kita. Kamu gak menangis? Gak kenapa-napa. Aku cuma ngerasain aja apa yang kamu rasain. Kamu tenang aja ya. Walaupun kamu ngerasa kamu lagi jalan di kegelapan, pasti ada selalu di samping kamu buat nemenin kamu, buat terangin jalan kamu.
you ya. Aku minta maaf sama kamu. Kenapa sudah main sama kamu? Tapi ternyata kamu satu-satu orang yang masih peduli sama aku. Stop crying. Don't make me cry. There. Heh, masih ada muka? Atau nggak punya malu? Masih berani-beraninya lo nginjek kampus? Emangnya kenapa? Gue nggak boleh datang ke kampus gue sendiri. Oh, nggak tahu malu banget ya. Setelah lo mempermalukan pengusaha kelas atas, terus lo sekarang nggak merasa bersalah? Wow. Ya, itu semua sih faktor lingkungan ya lo. Orang kampung bakal jadi orang kampung. Jangan kayak gitu ya lo. Oh, tenang aja. Lola jelas-jelas beda sama dia. Lola kan nggak selevel, lebih di atas. Bentar deh, ini maksud kalian apa sih ngomong kayak gini ke gue? Kalau ini soal gue sama Bu Rani, hubungan gue sama Bu Rani sekarang udah baik-baik aja kok. Kita udah gak ada masalah sama sekali loh. Enggak. Lo bohong kan? Ras, kalau ngomong tuh yang jujur dong, jangan bohong. Bohong doang kerjaan lo. Gimana sih lo? Untung gak jadi putri kampus. Laras nggak bohong. Yang dia bilang itu bener kok. Bianca, sekarang gini aja deh. Daripada lo buang-buang waktu, cuman mau bikin Laras down doang. Mendingan lo bersih-bersih. Masih terlalu banyak ada sampah di kampus ini. Lo putri kampus kan? Lo nggak peduli sama kebersihan lingkungan kampus kita. Apaan sih lo ngantuk ya? Orang nggak ada sampah bersih kok ya kan lo? Iya bersih banget. Yakin? Ini sampahnya. Hai, Bianca, gak usah panikan gitu dong jadi orang. Easy girl, jangan baper, ntar kesal. Terus nanti ngasih susu basi ke Vino. Hah? Apa lo bilang, Shan? Bianca ngasih susu basi ke gue. Astaga, gue keceplosan. Bi! Jangan kabur lo! Sean. Coba lo jelasin maksud omongan lo. Bianca yang ngasih susu basi ke Vino waktu itu. Yang waktu pameran itu kan? Sean, sekarang lo utang penjelasan sama gue. Maksud lo apaan? But, wait. Sorry. I have to go. Aku harus ngejar. Sorry ya, bye. Sean, jangan kabur juga lo! Dasar bule pales. Bianca. Jadi Bianca yang ngasih susu basi waktu itu? Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Zak, pokoknya lo inget ya, kalau misalnya lo lihat Leon dan dia mau deketin gue, lo harus bisa jauhin dia dari gue. Tapi Soy, gimana ngusirnya? Aku gak tega sama Leon. Dia tuh kan masih sakit. Aduh Zak, ini tuh buat kebaikan gue juga. Lo tahu kan bokap gue, kalau misalnya bokap gue tahu gue masih ada hubungan sama Leon, gue bisa-bisa dipindahin ke Aussie. Lo mau gue dipindahin ke Aussie? Selama-lamanya lagi kita gak ketemu, lo mau?
Ya udah, aku usahain ya. Nah, gitu dong. Jadi gimana? Kalau misalnya lo lihat gue dideket-deketin sama Leon, lo harus apa? Ngejauh-jauhin dia dari kamu. Nice. Sayang. Kenapa? Lo gak suka ya? Apaan sih? Ngangguk-ngangguk geleng-geleng. Ya udah, gue anggap ngangguk-ngangguk. Soy, lo bawa pacar ya? Cie, Sonya bawa pacar ke kampus. Cie, Sonya nempel terus nih. Loh. Kok si Sonya sama cowok lain sih? Bukannya dia udah balikan ya sama si Leon? Hans, Leon kali yang masih ngarep setelah ditolak sama Dara. Iya ngaco lu, ya enggak lah. Justru ya, si Leon itu lebih cocok sama si Sonya daripada dia sama si Dara. Cewek suka marah-marah kayak gitu. Emang kok enggak? Ya enggak lah, cowok tuh selalu ngalah, suka berkorban lagi. Bleh, bohong banget loh. Laras? Pak Bimo, dari tadi nungguin di sini. Iya, Mbak Laras. Ada apa ya, Pak? Bu Rani mengajak Mbak Laras untuk bertemu dengan Pak Marco. Ketemu sama Pak Marco? Ngapain, Pak? Soal itu saya juga kurang tahu, Mbak. Jangan-jangan soal kemarin. Mbak Laras, kenapa Mbak Laras jadi gelisah begitu? Enggak apa-apa. Jujur Mbak Laras, secara pribadi saya melihat Bu Rani itu sekarang agak berbeda. Berbeda gimana maksudnya, Pak? Apanya yang beda, Bim? Udah deh, nggak usah sok-sok kaget kayak gitu. Berubah gimana? Ya iyalah, Bim, Mama berubah. Dulu kan Mama pasti marah. Apalagi kalau ada yang nyinggung soal harga diri dia. Tapi sekarang, Mama kayak sama sekali nggak peduli gitu. Dan itu semua karena Mama sayang sama Laras. Ya kan? Benar, Mas. Ya udah, Ras. Buruan yuk. Ntar Mama nungguin kita lagi. Ya udah. Mari, Mbak Laras. Bye, Bim. Ras, Iya, Vian? aku tuh takjub deh sama kamu. Takjub kenapa? Emangnya aku ngelakuin apa? Aku tuh nggak tahu ya, gimana caranya kamu bisa menangin hati Mama kayak gini. Apaan sih, Vin? Kamu tuh berlebihan deh. Kok berlebihan nih? Coba deh kamu pikirin sekarang ya. Aku aja nih, sebagai anaknya nggak pernah diajak jalan-jalan sama Mama. Tapi kamu diajakin Mama jalan-jalan terus. Hebat kan? Oh, jadi maksudnya kamu jealous nih ceritanya. Kamu ngerasa mama kamu diambil. Kalian enggak lah, masa aku jealous sih sama kamu? Ya nggak, cuman kamu pikirin aja coba. Aku nggak ngerti gimana caranya kamu bisa merubah Mama kayak gini. Kamu bisa ngeluluhin hati Mama. Coba kamu lihat sekarang. Sekarang Mama udah benar-benar berubah, Ras. Dan itu semua berkat kamu. Gue kan gak ngelakuin apapun buat Bu Rani. Tapi Bu Rani bisa segini baiknya sama gue. Apa iya Bu Rani bisa berubah secepat ini? Kamu harus hati-hati sama Rani Adijaya. Karena dia jelas-jelas ingin memanfaatkan kamu. Saya gak ngerasa kalau Bu Rani itu memanfaatkan saya. Justru Bu Rani sekarang kelihatan lebih baik dan tulus berbuat baik sama saya. Laras, kamu tahu seekor ular. Ular itu akan diam di saat dia ingin memangsa buruannya. Sangat tenang. Begitu sudah dekat, maka dia akan memangsa. Jangan-jangan Bu Rani emang sedang merencanakan sesuatu untuk menjebak gue.
bisa ada yang tahu sih soal susu basi? Aduh, kan harusnya nggak ada yang tahu selain Lola. Bener-bener nih anak, dasar tikus gok. Salah gue percaya sama dia. Gue harus bikin perhitungan sama dia. Sean, lo kenapa sih ngomong masalah itu? I'm so sorry Lola. Gue kelolosan. Keceplosan kali. Nih gue yakin nih, taring sama tanduknya Bianca udah keluar, dia udah jadi setan. Lola, Gimana dong? Lola, tenang dulu. Gimana gue bisa tenang? Hah? Hidup gue yang jadi taruhannya. Gue yakin nih, Bianca gak mungkin ngelepasin gue gitu aja. Emang gue gak akan lepasin lo gitu aja. Bianca? Kenapa? Kok lo takut kayak ngeliat setan? Kok Bianca marah sih sama Lola? Lola kan gak tahu apa-apa. Gue sosok polos lo ya! Gue udah muak sama lo! Polos kayak lo! Lu munafik tau gak? Aduh, ini sakit banget rambut lo! Sakit! Biar lo rasain sakitnya! Lepasin dong gue ini! Hey, Bianca stop! Kenapa? Sakit? Oh, yang minta dilepasin? Bi, you have to stop. Kamu udah buat kriminal di kampus. Kenapa? Wajar gue marah orang yang salah? Lo yang salah. Lola itu cuma jujur. Bisa kemakan omongannya si tikus got itu. Minggir. Bi, stop. Kamu bisa diskors gara-gara ini. Kenapa jadi gue yang salah? Karena kamu jahat. Ya ampun, Sean sampai segininya belain gue. Ngomong lo ya. Minggir. Bi, stop. Sini gue. Stop. Sini. Stop. Gara-gara ya sama gue. Queen Bee, cukup. Apa? Berani lo sama gue? Lo pikir gue takut sama lo? Lo pikir lo bisa nindas gue? Asal lo tahu ya, gue lebih seneng kalau lo ketahuan belangnya. Dasar cewek jahat. Ayo Sean, kita tinggalin nih cewek dajal. Hei Lola, mulai sekarang lo gue pecat. Jangan harap lo bisa kerja lagi sama gue. Lo pikir gue mau jadi asistennya cewek jahat kayak lo? Gah, balikin semua baju-baju gue. Gah. Kurang ajar banget sih Lola. Berani-beraninya dia ngelawan gue. Puas lo ya. Si cewek kampungan. Sejauh ini progresnya memang agak lambat, Mama Marco. Karena ada hambatan sedikit di sana-sini. Tapi saya yakin tetap akan selesai maksimal 6 bulan. Bagus Pak Samsul. Dan semuanya saya serahkan sama Pak Samsul. Baik, Pak. Maaf, saya agak terlambat. Enggak apa-apa, ini Pak Erik sudah datang. Baik, Samsul. Pak Erik apa kabar? Baik. Ayo, silakan duduk. Pak Erik, kenalkan, ini Pak Samsul. Pak Samsul, ini Pak Erik. Beliau ini sekarang kerjasama dengan kita. Dan beliau akan bantu di bidang properti proyek yang sedang Pak Samsul kerjakan. Oh, baik. Oke Pak Erik, bisa kita lanjutkan. Saya berharap ini akan menjadi awalan bisnis yang baik. Pasti. Selamat pagi.
Rani Adijaya, saya rasa mata kamu sedang rabun. Saya tidak pernah undang kamu. Mungkin kamu salah ruangan. Marco, kenapa? Nggak usah sinis begitu dong. Saya berhak ke sini karena saya sudah membeli sebagian kecil dari perusahaan ini. Ya kan Pak Erik? Hanya investasi kecil lah, yang nggak seberapa. Jadi ini maksud dari omongan Laras kemarin. Kalau saya harus hati-hati karena ini. Annabella, kamu silahkan tunggu di luar. Nanti kalau kamu sudah menemui Vino dan Laras, tolong bawa mereka ke sini. Baik, Bu. Sudah jelaskan Marco? Jadi saya berhak untuk berada di sini. Silahkan lanjutkan. Aduh, si Bimo kemana sih? Masa nggak sampai-sampai jam segini? Jangan bengong aja dong. Bimo mana Bimo? Bos kalian itu mana? Ya ampun Bimo. Kamu kok lama banget ditungguin, tahu nggak? Sabar dikit, kenapa sih? Tuan Vino sama Laras mana? Tuh lihat, mereka datang. Ntar dulu. Laras kok pakaiannya biasa aja? Emangnya kenapa? Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Lo ngehina pacar gue? Lo berani boneka hantu? Enggak Tuan, bukannya menghina, tapi ini kan acara penting Tuan. Ya seharusnya Laras pakai pakaian yang formal atau semi formal paling enggak Tuan. Oh ya? Emang ini acara apaan sih, Bu? Saya pikir saya cuma dipanggil ke sini buat ketemu sama Bu Rani buat ngobrol. Ya enggak lah Laras. Ini itu acara penandatanganan surat perjanjian super penting. Aduh, terus gimana dong? Saya nggak apa-apa nih pakai kayak gini aja. Ah udahlah, biarin aja. Mau dia pakai baju kayak gitu juga, yang penting dia tetap cantik. Ya iyalah, pacarnya Alvino Adijaya. Sekarang boneka hantu, mana ruangannya? Di dalam Tuan, silakan. Yuk. Ntar dulu. Apaan lagi sih? Kenapa sih? Kamu gimana sih Bimo? Kenapa si Laras nggak di-prepare sampai kayak begitu penampilannya tadi? Kok kamu nyalakan saya? Kamu sih yang salah. Kenapa kamu nggak update? Kalau kamu update, kan saya lebih prepare. Kenapa saya harus update ke kamu? Bimo, kamu yang seharusnya tanya ke saya. Inisiatif dong. Handphone kamu tuh nggak aktif, ngerti nggak? Saya mau nanya, kemana? Sini handphone kamu. Cepet. Ini nomor apaan sih? Itu nomor pribadi saya. Jadi kalau kamu gagal menghubungi nomor profesi saya, kamu bisa hubungin ke nomor itu. Dan satu lagi Bimo, jangan kamu ganti namanya, apalagi kamu hapus. Oke? Annabelle cantik. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Saya mencium sesuatu yang licik di sini. Apa sebenarnya yang Rani rencanakan kali ini? Marco, kenapa kamu diam aja? Sekarang giliran kamu untuk tanda tangan.
Saya yakin banget kamu gak akan sudi tanda tangan kan? Bagus. Itu yang saya mau. Ayo, batalkan saja. Dengan begitu saya akan dengan mudahnya akan meminta ganti rugi sebesar-besarnya. Dan proyek ini akan hancur. Pagi semua. Vino, Laras. Mah, emangnya kenapa sih Vino sama Laras harus datang ke sini? Ini kan cuman acara tanda tangan kerjasama. Kamu dengar nih, ini urusan perusahaan, urusan intern. Jadi tidak ada hubungannya sama mereka ini. Ini bukan acara keluarga. Maaf sekali. Menurut saya tidak seperti itu. Karena Vino adalah penerus bisnis keluarga Adijaya. Dan kami sudah memiliki sebagian kecil perusahaan Pak Erik. Jadi wajar aja Vino akan meneruskan ini semua. Dan Laras adalah calon istrinya. Mereka berdua sudah saya didik sejak dini untuk bisa menjalankan perusahaan Adijaya. Ayo silahkan tanda tangan. Tunggu apa lagi, Marco? Come on, Marco. Apalagi yang kamu tunggu? Saya nggak punya waktu banyak. Laras, tolong beritahu Marco untuk tidak membuang waktu saya terlalu lama. Sebenarnya dia mau tanda tangan atau tidak, hanya buang-buang waktu saja. Saya nggak butuh pebisnis pelin-pelan seperti dia. Ayo Marco, cepat batalkan perjanjian ini. Saya tidak sudi untuk kerjasama dengan kamu. Mau kamu apa, Marco? Pak Marco, tunggu. Pak Marco, apa nggak sebaiknya mendingan Bapak tanda tangan aja ya perjanjian itu? Karena ini kan rencana yang udah dari lama banget, Pak. Sayang dong kalau Bapak batalin gitu aja. Kehadiran Rani Adijaya di sini itu sudah membuktikan kelicikannya dia. Pak Marco, tolong Bapak jangan pakai emosi dulu. Perjanjian ini kan udah dari lama, Pak. Ya sayang dong kalau Bapak batalin cuma gara-gara emosi Bapak. Ini kan bisnis Bapak juga.
Dengan senang hati, saya akan tanda tangani kontrak ini. Rani Adijaya. Nice try. Gitu dong. Kan kalau kayak gini enak. Kita kerja sama bareng-bareng. Come on, Leon. Ingat sesuatu dong, Leon. Gue yakin banget. Gue sering ngabisin waktu di sini. Gue kan suka makan. Come on, come on. Nope. Still nothing. Tetep aja gue gak inget apa-apa. Asisten apaan sih si Lola? Harusnya dari awal gue nggak pernah nerima dia. Asisten apaan kayak gitu? Matre. Banyak mau lagi. Makannya juga banyak. Masa iya sih gue kalah sama cowok kayak gitu? Soalnya lebih suka dia daripada gue. Tuh kan, soalnya aja diperhatiin sama banyak cowok. Giliran gue, sama Vino juga enggak. Shan sekarang malah berpihak sama Lola. Shan loh, yang dari Manila langsung aja malah sama Lola. Enak aja gue sial sendiri. Gue bikin Dara sama Sonya ikut sial ah. Sebel. Harus duduk di sini. Iya. Nasib kita tuh sama, tau nggak? Lu lupa ingatan juga. Kita tuh sama-sama tersakiti. Lo pasti sakit hati kan sama Sonya? Nih ya, gue kasih tau sama lo. Dulu itu gue sama Sonya tuh temenan. Cuma gue udah musuhan sama Sonya karena gue selalu belain lo. Wah? Iya. Jadi Sonya itu dulu cuma manfaatin lo doang, Yon. Terus tiap gue kasih tahu gak boleh mainin perasaan cowok, dia cuma kayak nganggep angin lalu doang. Terus sekarang dia malah pacaran sama Reza. Dibelain lagi. Apa coba yang mau diambil dari supir kayak gitu? Reza tuh cuma manfaatin dia doang. Really? Kok gak percaya sama lo? Ya udah, kalau lo nggak percaya, ntar siang gue kasih buktinya ke lo.